pasien. Ceritanya ini pasien ya, pasien tanpa kepala dan tanpa badan. Ya. Kemudian seperti biasa kita ucapkan salam kepada pasien. Bapak, selamat siang atau selamat pagi. Saya perawat Sri yang akan merawat Bapak dari jam sekian sampai jam sekian. Untuk hari ini saya akan melakukan perawatan luka bakar, khususnya karena Bapak sudah mengalami cedera luka bakar berapa persen. Tidak apa-apa memberitahukan. Tujuannya apa Pak? Yang namanya luka takutnya Bapak nanti terjadi infeksi, dan untuk mencegah perluasan luka, kemudian tadi ya mencegah infeksi. Nah, ini sih tadi tujuannya mempercepat penyembuhan luka ya. Seperti itu, kasih tahu seperti itu. Kemudian waktunya kurang lebih kalau lukanya kecil paling sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kecuali kalau lukanya besar, derajatnya besar ya kita akan memprepare waktunya cukup lama ya. Kemudian seperti biasa jaga privacy. Satu lagi cek identitas pasien. Ya, gelang pasiennya betulkah ini pasiennya siapa gitu ya. Dengan Bapak siapa? Ahmad. Ya Pak Udin, Pak Ahmad. Nanya tanggal, tempat dan waktu pasien datang ke sini juga ditanyakan lagi kalau kamu memang baru bertemu dengan pasien. Kemudian menjelaskan prosedurnya, nanti akan dilakukan perawatan luka. Untuk luka Bapak sedikit nyeri mungkin, tapi kalau nyeri ekspresikan saja ya, karena nyeri itu harus diekspresikan. Kalau nyeri tidak diekspresikan itu nanti bisa jadi jerawat ya. Iya, kalau nyeri itu ya bilang gitu, sakit ya sakit ya. Makanya kalau putus cinta nyeri itu bilang. Siambeyan kan? Iya, disampaikan bener. Daripada dipendam, tuntunan kan jadi dendam. Ya, kalau sudah jadi dendam kan bahaya. Oke, baru juga putus cinta, bukan bercerai. Masih banyak ya yang lain ya. Oke, selanjutnya mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Tanyakan apakah Bapak sudah nyaman. Kemudian privacy seperti biasa. Oh iya Neng, sudah nyaman dengan posisi yang seperti ini. Ini mah dipaksakan nyaman saja. Kemudian memasang perlak. Tahu sembuh. Ya. Karena lukanya kecil, Bapak, Bapak ya tadi. Bapak maaf ya Pak, dipasangkan perlaknya. Kemudian setelah itu udah pasang perlak, apalagi cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah. Kemudian memasang handscoon bersih dulu. Ini contoh yang kurang baik ya, kalau kalau praktek nggak boleh pakai perhiasan, kukunya nggak boleh panjang. Iya, harus dipotong kuku, nggak boleh pakai perhiasan karena nosokomial. Kemudian yang pakai kerudung panjang juga kalau bisa praktek kerudungnya kalau lagi tindakan diminimaliskan. Artinya kalau kamu pakai baju kayak jas begini sih boleh ya, jadi kan ketutup begini, jadi tidak ini. Saya bukan mengantipati yang memang mau pakai syar'i banget gitu ya praktek, tapi kalau mau Bu, kan nanti dadanya nggak boleh kebuka. Ini aja, pakai penitih aja di pinggang-pinggangnya. Jadi nggak begini. Yang penting mah nggak gini lah, nggak ngejuntai, ya. Mah nggak bisi. Kayak kemarin kan ada di angkatan berapa mah banyak yang bercadar gitu ya. Bukan saya tidak antipati, mangga itu mah hak. Karena kan keyakinan itu tidak bisa dipaksakan ya. Mangga itu mah silakan. Cuman maksud saya jangan sampai merugikan pasien juga dan kamu juga. Kemudian kalau bisa kalau lagi praktek mah pakai celana ya, pakai celana aja karena takut dikojot lamun ngadorong belangkar. Ngadorong belangkar itu kan harus punya insting dan kekuatan penuh. Jadi lamun pakai rok power, murti gojot lamun can bisa mah. Power, maksudnya kalau pakai celana kan lebih singset. Kemudian setelah memasang handscoon bersih, dekatkan bengkoknya deketin. Kemudian kan ini ceritanya lupa ya, harusnya ini ditutup dulu pakai kasa. Harusnya pakai kasa, tutup aja sederhana ya. Ini hanya ceritanya saja dulu. Kenapa? Biarin Sal. Maksudnya udah habis. Iya emang udah.
Ini mah karena ini mah lukanya ceritanya luka sederhana aja ya. Skenario. Luka skenario ini. Ini juga plester gini teh kadang mah nggak nempel. Mau plester orange-nya. Jelek plesternya. Tapi lebih nempel Hansaplast sih. Mendingan Hansaplast-nya. Ada nih satu lagi. Itu juga nggak bagus. Ini mah nempel. Ini mah nggak bisa dibasah. Iya. Kalau basah copot, ya. Ini mah karena luka emergensi aja. Oke. Kalau di luka bakar saya bilang tadi takutnya karena rekatnya kering. Itu biasanya kasa akan nempel dengan luka. Jadi sebelum kamu membuka jangan sampai kering-kering kayak gini kamu paksa dibuka. Kasihan pasiennya. Malahan kulit-kulit yang sudah mulai tumbuh biasanya akan keangkat dengan kasa. Ya, kalau kamu mengangkat kering-kering. Ya, jadi usahakan kamu lembabkan dulu luka ini. Ya, lembabkan dulu. Udah itu juga lembab juga jangan langsung, biarin dulu ya, bekah heula atulah cek bahasa Sunda nama sina bekah heula lukana. Kalau udah mudah dikelupas ya, itu berarti lukanya tidak akan membuat nyeri dan jaringan-jaringan yang sudah tumbuh pada si luka tersebut tidak akan rusak. Yaitu yang paling bahaya. Ya, kita coba sebentar, kita udah dibasahi dulu untuk dilembabkan kulit lukanya ini ya, kasanya baru kita buang. Ya. Kemudian kalau memang banyak harus pakai pinset, boleh kita pakai aja pinset yang ada, artinya di on kan satu ya, yang kan kita punya pinset 3, kita on kan 1 untuk ngebantu kita ngebuka luka yang awal. Kemudian setelah itu kita bawa bak instrumennya, bak sterilnya. Sebelum kita pakai handscoon steril, kita buka dulu, kemudian kita persiapkan isi dari si handscoon bak instrumen ini. Kita yang pertama isi NaCl di bak yang pertama. Kemudian kalau aliran kita masih pakai aliran betadine, berarti yang satunya kita pakaiin betadine. Ya, nggak ada ceritanya ini betadine, ceritanya penuh dengan cerita. Dan udah ya. Setelah itu kita bisa tutup lagi boleh gitu sebelum kita menggunakan handscoon steril. Kemudian setelah setelah kita siapkan bak instrumennya dengan NaCl yang steril dan betadine, kita boleh mengganti dengan handscoon steril karena kita akan memulai untuk perawatan lukanya. Tapi jangan lupa jadi maksud saya kenapa sih Bu harus ditutup lagi? Mengurangi kontaminasi dulu ya. Jadi nanti kalau kamu mau pakai ini, kamu baru buka ini. Karena nanti kalau udah pakai handscoon steril, kamu nggak bisa buka lagi. Karena kan handscoonnya udah on, kena yang ini. Ngerti nggak? Kena atasnya bak. Jadi buka bak itu kalau benar-benar sudah dekat mau pasang handscoon steril ya. Jadi kalau mau pasang handscoon steril, kita dekatkan bak instrumen yang sterilnya. Kemudian baru kita buka dulu. Cara membukanya ini jangan sampai begini ya. Kalau begini on semua. Kemudian sayang, kenapa ini kan masih steril. Jadi kalau karena ini wadahnya kecil, kita bisa beginikan. Ini kan masih bisa dipakai untuk yang emergency, untuk ngebersih. Misalnya kita bisa simpenin takutnya kena, bisa di sini kasanya, nggak jadi masalah karena ini kan steril, masih kondisi steril. Atau sepertinya nyimpen pinset yang tadi sudah dipakai, seperti nanti kan dipakai nih, ya dipakai bisa di sini dulu. Maksudnya ini masih bagian dari si steril tersebut. Pokoknya ini mah lahan emergency lah, ya kalau kita kekurangan lahan di bak instrumen yang kecil ini. Gitu ya. Jadi makanya nyimpennya harus benar-benar kondisi kebalik ke atas supaya tidak jadi on. Kemudian setelah terbuka baru kita ganti dengan handscoon steril. Kita pakai handscoon steril itu lihat left sama right-nya ya.
Oke, yang pertama right dulu skin to skin. Ih, globe to globe. Oh ya, sudah naon. Ini globe to globe ya. Putih bisa. Nah, jadi kalau skin to skin itu kulit kena kulit, ya. Ini nggak jadi masalah. Mau lagi mencong gini juga nggak apa-apa. Nanti aja pas udah kita yang ini aman, baru kita benerin yang ini. Ngerti nggak? Nah, kalau udah globe to globe, kita jangan sampai globe-nya kena skin. Udah lama kayaknya. Hands Gak ada guna pupuran. atau seset. Gede Jadi kayaknya. hese lebet. Gak ada buburnya kayaknya. Oke, setelah kita pakai ini, kita singkirkan yang sampahnya, baru kita lihat lukanya. Yang pertama kita ambil pinset. Nah, kalau berarti yang pertama kita lihat tadi luas lukanya sudah kita cek sebelumnya, kemudian kedalamannya, baru kita mulai membersihkan luka. Yang pertama menggunakan NaCl. Biasanya ini gede kasanya, tapi ini kecil. Nah, ada beberapa metode dalam pembersihan luka. Yang pertama metodenya circle, ya. Yang pertama metode circle, gini tong di dia gerak. Metode circle itu adalah dari tengah. Biasanya kalau kasanya panjang mah enak. Ini dari tengah, tuh ini gini terus. Dari tengah, dari luka yang dalam tadi kita memutar menjauhi luka. Tapi tangan kiri kanan kamu sambil diputar. Mau digulung. Ngerti nggak? Nah, kalau ininya gede mah enak. Nah, ini satu kasa ini bisa 2 kali jalan. Jadi kan yang digulung tuh yang ini yang kotornya, yang dalam masih bersih kan. Nah, kita bisa ganti atau bisa dibuka. Ini namanya efektif efisien. Artinya bukan pengen ini, tapi memang masih bersih kan, ya. Nah, lagi dari tengah, kemudian keluar, ya, buang 2 kali. Masih ada kasa bersih, kasa ini lagi. Mungil kasanya. Iya, jadi hese. Biasanya kalau di rumah sakit itu kasa buat perawatan luka itu gede-gede, jadi enak membersihinnya. Temen punya alatnya yang persendingan. Ya. Jangan press plastik. Kita nggak punya. Oke teman itu. Enak. Pas bagus. Tai, lanjut bungkus di kulkas berarti. 3.000 berarti. Ya, ini tuh circle tadi. Circle, kemudian ada yang zigzag. Kalau zigzag itu satu arah dari tengah ke sini. Ya, sama itu juga diputar ke sini. Set, ya. Kemudian seperti itu. Udah lukanya terlihat bersih. Kalau untuk yang saya bilang tadi, kalau untuk luka bakar mungkin tidak pakai betadine ya, sekali lagi tidak pakai betadine, tapi kita bisa menggunakan salep yang tadi, ya, salep atau pakai Supratul tadi. Tapi saya tadi lupa, sebelum kita bersihkan, lihat kan setelah kita lihat luas luka sama apakah ada bula-bula tadi. Kalau memang ada bula, kita tarik dulu bula-bulanya. Harusnya tadi ininya dikeluarin dulu. Maaf. Replay.
ya. Jadi kita ambil dulu bula-bula yang ada di dalam luka-luka tersebut, ya, ditarik aja, sedot, buang, kemudian sedot, buang, ya. Jangan dipecahkan, disedot aja. Setelah itu baru kita mau pakai supratu mangga, mau pakai salep dulu mangga. Jadi tergantung, kalau ini tergantung advice dari si dokternya. Artinya si dokternya mungkin double antara supratu sama salep, ya. Kita bisa mengoleskan salepnya dulu, kemudian boleh pakai si supratunya. Supratu itu bentuknya seperti ini. Ada ini ada, ya. Mana yang tadi gunting? Harusnya disiapkan dulu tadi supratunya juga. Pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi kita tahu. Nah, setelah tadi bulanya disedot, kemudian dibersihkan lukanya, kemudian kita lihat apakah ada jaringan yang menghitam seperti ini. Kalau ada jaringan menghitam berarti kita harus bersihkan atau digunting, ya. Wihande, balikan lagi. Bisi kalian yang tidak paham urutannya. Kan kamu tadi dibuka lukanya. Ya. Setelah dibuka lukanya, ini kan sudah disiapkan artinya, ya. Setelah lukanya dibuka, kita lihat besarnya luka, ukurannya seperti apa. Kalau ada bula di sana, kita lakukan penyedotan ini, ya, di sedotan heula bulana, jangan sampai kamu pecahkan. Setelah itu, setelah terlihat dibersihkan bulanya itu, baru kita lakukan pembersihan. Ya, tadi banyak metodenya. Setelah dilakukan pembersihan, kita bisa menggunakan salep untuk lukanya atau menggunakan supratul, ya, menggunakan supratul yang ini untuk menutup si lukanya. Ya, setelah ditutup sama supratul, baru kita tutup dengan kasa bersih. Karena ini masih sedikit lukanya, satu aja lah. Kalau bisa gulungan juga. Kalau lukanya besar, kalau lukanya kecil kayak gini ya cukup begini aja. Pokoknya balik lagi tergantung besar lukanya aja, ya. Kemudian kalau plester kayak gini pakai handspoon bisa, tapi kalau yang plester orange gak bisa pakai handspoon. Rapat dengan. Rapat Ringgit. ripuh eta lamun keur osce. Ya. Sudah selesai, rapihkan lagi alatnya. Cain lagi. Bapak maaf. Apel. Cuci tangan, kemudian terminasi. Ya, artinya terminasi bagaimana kita yang harus didokumentasikan banyak, ya. Pertama, evaluasi respon pasien, artinya bagaimana respon pasien ketika kita melakukan perawatan luka, apakah masih meringis kesakitan, ya, apakah masih nyeri. Justru bagus kalau pasien meringis kesakitan, kemudian adanya nyeri, itu berarti bagus, dia jaringannya, berarti dia masih merasakan respon jaringannya, jaringan kulitnya. Ya, yang ditakutkan kayak pasien DM itu kan kalau dikorek-korek juga kadang tidak ada respon nyeri, ya. Karena baal tuh, ya. Nah, iya. Makanya kalau orang DM itu, kalau dia memang, Pak, nyeri tuh, sok itu digosok gitu, enggak, Neng, pembersihan terus. Ya, sampai dia merasakan, aduh,
oh berarti oke, batas jaringan tumbuhnya tuh di sini. Jadi kita harus benar-benar ngebersihin sampai batas itu. Atau kalau yang orang DM itu ya suka gini, kan seperti gini, Pak, saya suka gini, saya mah sok ditojo ku untuk ngecek sensasi rasa nyerinya pakai pinset gitu, Pak masih nyeri nggak? Enggak, oh berarti harus dikorek sampai dalam nih, karena sensasi nyerinya cuman sampai batas ini. Berarti kemungkinan ini terowongan bakterinya banyak di sini, gitu. Jadi pembersihannya harus benar-benar dikorek sampai batas dia. Aduh, oh berarti nyerinya udah saraf nyerinya buat dia tumbuh jaringan kulitnya berarti sampai batas itu. Itu ya, itu kalau orang yang DM. Tapi kalau luka bakar mah pasti nyeri, karena kan luka bakar tanpa komplikasi dia punya DM. Yang paling ngeri adalah dia punya DM terus luka bakar, lila itu sembuh nah ya. Soalnya orang DM kan nggak boleh terluka, nggak boleh ada luka. Tapi kalau yang DM banget kayak gini mah saya suka gitu metode perawatan lukanya, ketika ngebersihin sampai dia bilang aduh. Karena orang DM itu walaupun lukanya segede gini digosok juga dia nggak akan rasa apa-apa. Sok nanti gerak kalau ke rumah sakit ya, gosok we sampai tuh berespon naon dong. Tiis we kieu. Damang. Iya, tapi kalau sudah sampai batas dia mungkin si bakterinya udah nggak ada, aduh neng sakit, oh berarti didinya batas. Ya. Atau sampai ada keluar darah. Kan nanti kan digosok sama kita teh, kalau luarnya getih saat getih gitu, dina permukaan teh getih kalau luar, berarti itu teh udah batas bersih. Berarti cirinya kalau orang DM kalau luar getih tah, berarti jaringannya udah mulai bagus timbulnya keluarnya ya. Kalau orang luka bakar mah ngajerit di awal tapi ke akhir. Iya, karena kan tanpa ada komplikasi DM dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga harus mengevaluasi kalau pasiennya dia dibalutannya ya, apakah seperti ini teh ganti balutannya berapa kali, bener-bener kita harus tahu. Yang secara teori itu ganti balutan itu sehari 2 kali, itu secara teorinya, itu idealnya tuh seperti itu. Kemudian mengevaluasi ada tanda-tanda alergi, takutnya di sekitaran lukanya kemerahan atau dia gatal atau bagaimana, itu perlu juga dievaluasi. Kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi? Tanda-tanda infeksi bisa kita cek kalau memang lukanya kecil, oke, akan tampak. Tetapi kalau lukanya besar itu mah sudah pasti infeksi. Apalagi dia dengan demam, pasiennya ada kemungkinan menggigil karena demam, kemerahan di sekitar luka bakarnya, itu kemungkinan resiko infeksi sudah terjadi. Makanya diagnosanya langsung saja infeksi sudah terjadi. Gitu. Atau dia nyeri yang sangat.